استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم الفاتحة لشيخنا ومعلمنا ووالدنا ووالديه وأماتنا وأماتهم وأمات المسلمين أجمعين خصوصا أحضر شيخ وحدنا دار السلام وصوره وروحه وخصوصا إلى جميع أهل من أنفقوا أموالهم وجهدوا أنفسهم في هذا المسجد المهاجرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم وخصوصيتهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا وإياكم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأن الله يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين ومن أوليائه المتقين ومن عباده الصالحين أن الله يستجيب دعاءنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويسر أمورنا ويقضي حوائج الدين والدنيا والآخرة وأن الله يختم لنا ولكم بحسن الختام عند الموت ولطف وخير وعافية على هذه النية على كل ما نوى به سلفنا الصالحون إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله تعالى عني وعنكم وعن جميع المسلمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah limpahan taufik dan hidayah dari Allah serta pertolongan Allah pada subuh yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Kita semua masih diberikan umur yang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syukur alhamdulillah pada sampai detik ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul di ruang induk masjid yang kita muliakan ini untuk bersama-sama dengan satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat subuh berjamaah yang kemudian kita sambung dengan kuliah subuh yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan sampai detik ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah
diluaskan rezeki kita, dikabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita dimatikan semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Hari demi hari, minggu demi minggu, rasa-rasanya baru semalam kita puasaan. Tiba-tiba hari ini kita sudah berada di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, yang artinya hanya tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan seluruh keluarga kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan di tahun akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi berhubung kita sudah berada di 10 terakhir, ini sangat-sangat dianjurkan untuk menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan, baik di siang Ramadannya atau di malam Ramadannya. Jadi menghidupkan Ramadan itu bukan hanya di malam Ramadan. Siang Ramadan pun bisa kita hidupkan dengan ibadah. Duduk pian di masjid, niatnya i'tikaf. Pian kalau sudah duduk di dalam masjid, maaf, walau pian kada baca apapun, walau pian kada baca Quran, walau pian pokoknya muntung beranainya masuk masjid, paling sembahyang tahiyatul masjid, imbah tu kada berdoa, duduk bersandar, mata hilang berdoanya. Selesai. Cuma niatnya nawaitul i'tikaf di masjid, dapat pahala sudah. Setengah jam duduk dicatat malaikat pahala, sejam duduk dicatat malaikat pahala. Guring, karena kan asal niat guring itu i'tikaf di dalam masjid. Cuma jangan masuk langsung guring. Pokoknya i'tikaf. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Nah, seperti yang kita tahu para jamaah, di 10 terakhir itu ada satu malam yang mana Allah letakkan di 10 terakhir. Ada satu malam yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, apa ujar Allah? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ulun mendengarlah orang membaca surah Al-Qadar itu banyak yang gugur. Coba yang dengarin lah. Inya kan ujungnya tuh kan ada kalimat Al-Qadri. Itu kalau kita baca atau barisakan Al-Qadri. Nah, biasa orang mungkin entah inya kurang belajar, entah memang membaca kurang kedengaran orangnya, nang didengar tuh abang salah juga. Jangan nang didengar ke bujur-bujur nang dibaca. Jadi bisa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rohnya hilang. Kamu lirik di jalan. Atau ada juga macam ini, rohnya berbunyi, cuma tidak sesuai dengan bacaan yang seharusnya. Ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr, dengar qadr. Itu ngarannya tarkik tipis. Nah, kalimat ra di ujung al-qadar itu harus dibaca tafkhim, tebal. Karena sifat ra itu bisa tarkik, bisa tipis, bisa tebal. Tergantung dilihat huruf apa yang ada sebelumnya. Nah, sedangkan kalimat al-qadr kan sebelum ra huruf apa huruf apa? Dal huruf barisnya apa? Sukun, kadang kita anggap kita. Sebelum dal kita tarik baris apa? Fathah. Setahu kita yang belajar, apabila ada huruf ra sebelumnya ada huruf fathah, maka wajib dibaca tafkhim, tebal. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr
Karena qadir atau lagi keder begini ya. Bahasa-bahasa cuma kadang membatalkan bacaan dua, cuma dalam segi tajwid salah baca. Nah, panggerang berlajuan tarawih hilang rohnya. Inna anjanu fi lailatul qadri wa man malatul qadri lailatul qadri tanah jalur malah tanah jalur. Seberapa jam nontongan? Ada tarawih itu ngaranna ge tarawih. Coba kalau kalian lihat tarawih itu di dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang santainya. Sesuatu yang selalu disebut dengan tarawih. Membelajuan itu ada tarawih, itu namanya bisurah sembahyang belajuan. Ada tarawihan. Nah, ada bapak orang kita banjarnya kalau dilaju masalahnya. Coba jadi masjid ya, dilanggar di masjid kan. Coba kan imamnya kan jalan 20. Karena kan hanya sekali salam pindahan ke masjid lain. Kita mencari masjid lain aja, nang talaju dikit. Nang-anakan nang Tuhannya gitu sama aja. Nah, jadi apa ujar Allah? Jadi 10 terakhir itu ada satu malam. Yang kita tahu dataan. Bila kita beribadah di malam itu, apapun ibadah yang dia beri, baca Quran kah, walau kada selambar, walau seayat, kalau seayat, walau satu kalimat yang baca Quran, tepat di malam itu malam nang Lailatul Qadar deh. Maka ujar Allah Ta'ala, bacaan pian nang sekalimat itu nah, itu lebih bagus dari pian membaca Al-Quran 1000 bulan lawasnya. Ada bampihan. Adalah orang yang hidup 83 tahun 4 bulan membaca Quran non-stop karena ada. Dan itu hanya Allah berikan khusus kepada umat Nabi kita. Bukan pian. Dan ini diberikan Allah untuk hadiah sebagai umat Nabi. Karena asbabun nuzulnya di dalam kitab tafsir Jalalain atau di dalam tafsir lain, kenapa Allah turunkan Lailatul Qadar itu kepada umat Nabi? Sedangkan di umat sebelumnya tidak ada istilah Lailatul Qadar. Ada istilah Lailatul Qadar. Bahkan bulan puasa sebulanan pun kadang-kadang di zaman umat-umat bahari. Yang ada hanya di umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dulu macam ini di dalam satu riwayat yang ulun baca, Malaikat Jibril datang ke Rasulullah menceritakan seseorang yang hidup di zaman bahari, di zaman Bani Israel. Di zaman umat bahari, di zaman umat Bani Israel, ujar Malaikat Jibril berkisah lawan Nabi. Ujar Malaikat Jibril, wahai Rasulullah, bahari di zaman umat terdahulu ada hidup seorang laki-laki, ngarannya Sam'un al-Ghazi. Orang ini pejuang di jalan Allah, berperang hari-hari angkat senjata melawan kekafiran, kesyirikan untuk menegakkan agama Allah. Saking hebatnya orang ini, pian bukan sekadar berperang. Kalau berperang itu sudah berat bagi kita. Jadi Sam'un al-Ghazi ini si tulak berperang, hari-hari penuh dengan berperang melawan kebatilan. Dan hebatnya si Dinto berperang dalam keadaan diri itu berpuasa. Kita jangankan berperang, ingin nang begawi ingin parai puasa. Ada orang kayak itu, kayak apa Yudhar? Ini kayak inilah di dalam kitab fikih itu, kalau orang ya kalau ulun baca di dalam kitab Bahjatul Wasail, silahkan biar buka kalau biar percaya. Ada seseorang yang memang hidup itu diberikan gawi yang itu berat. Jangan nang puasa, waktu singin kada puasa gitu begawi itu lapah siang hari. Misal, lalu di bulan puasa tetap begawi karena duit tabungan kada ada. Ada kalau orang begawi itu model habis sehari dua habis, sedangkan tabungan di rumah ada. Anak ada 12, bini 3. Wah, harap ada guru lagi. Jadi kalau ada begawi deh, wajibkan mencarikan nafkah. Lalu lah turun si abahnya begawinya begawi berat misalnya lah. Entah begawi bangunan,
Entah. Nah, di dalam kitab itu ada beberapa orang yang memang diberikan rukhsah keringanan. Kalau memang sudah terpaksa, duit simpanan kadeda biasa Ramadan jakanya kayak itu adalah 11 bulan bagawi. Kalau kada bulan Ramadan ada tabungan nang cukup sebulan tuh kadosa bagawi. Amun ada nang disimpan. Amun orang nang habis hari-hari apa nang disimpan? Sedangkan hari-hari jam baru makan balu kada. Lalu turun abahnya bagawi. Bagawinya bagawi berat. Ya kan? Jangan nang bulan puasa, nang bulan kada puasa dia berapa liter minum banyak. Orang bagawi berat. Nah, maka di dalam kitab itu ulun baca orang itu nang dalam keadaan nang terpaksa berusaha untuk menafkahi anak bini, ada tanggungan, ada kewajiban, maka orang itu boleh membatalkan puasa ketika ini kada sanggup lagi puasa. Berarti tetap disuruh namanya puasa juga. Jadi jangan mentang-mentang orang nih kada puasa lalu langsung aja pagi-pagi mengopi lawan kopi di belakang. Kada mau. Orang itu kalau begawi berat tetap disuruh puasa. Sampai mana sanggupnya? Itu di dalam fikih. Jadi sahur tetap disuruh bersahur. Niat di malam hari tetap berniat. Nang sahaja kau puasa esok hari ini tetap berniat. Lalu turun begawi jam 8, jam 9 masih kawan, jam 10. Nah, jam 11 rasa raung dah. Bila tausakan rabah waluh Nah, iya ya. Di dalam kitab penjelasan silahkanlah berbuka. Cuma ingatkan, perhatikan bujur-bujur. Bila seandainya dasar bebatal juga puasa karena sanggup lagi bila begawi, maka ingatkan bila hendak bebatal jangan di hadapan orang yang puasaan. Itu ulang adabnya. Ini mentang-mentang ada puasa ya Allah, kita kan menghina orang berokok di tengah jalan. Dilihat orang Islam ya, berokok, alahan orang-orang alahan orang kada Islam. Orang kada Islam itu lebih respect kepada kita non Muslim, dia menghargai kita. Jangan makan kita aja, kawan kita non Islamnya puasa, orang kafir, ini orang Islam. Nah, berokok, berbaju kada selawar hendak. Maka bangga dengan itu ya Allah. Kasihan. Kita kada menghina kada. Kita kada mengaku kita lebih baik daripada orang kada. Cuma adabnya itu tolong dijaga begitu. Pembinian bersama kan binian bila datang bulan menstruasi atau sedang dalam keadaan nifas keluar darah setelah melahirkan 40 hari atau lebih. Kan ada puasanya. Ya kan? Karena kada boleh puasa karena syarat puasa itu harus suci daripada hadas besar. Lalu kada kau puasa. Nah bebinian bila pian kada puasa, pian mula hendak makan tuh mengkawa tuh jangan kelihatan nang puasa. Makan di dalam kamar di bawah ranjang lah. Rakup itu supaya anak lain tuh ada melihat. Ini kada ya orang belak-belakan makan anak nang umur 7 tahun ini belajar puasa. Nang mama na rakup nang kerobok. Siapa kada puasa nggak biar aja. Orang melajari anak supaya kuitan tuh tetap dilihatnya tuh puasa kayak itu. Nah macam itu. Jadi ketika Jibril mengisahkan lawan Nabi ada orang bahari, orang ini pejuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah Ta'ala. Imbah tuh pulang nang hebatnya orang tuh bila berperang siangnya puasa, hebat benar. Jadi berperang tuh puasa orangnya. Jadi imbah mendengar itu, lalu Nabi kisahkan ke sahabat Nabi nih. Jadi ujar Nabi, wahai sahabat, Jibril berkisah lawan aku ujar Nabi. Apa wahai Rasulullah? Bahari ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel ngarannya Sam'un. Sam'un tuh kalau bahasa kita tuh Samson lah. Nang terkenal kuat bakal lahir dah. Kalau bahasa kita Indonesia tuh Samson lah, nang awak seterek. Awak kotak-kotaknya ada joget orang ya Allah. Islam. Awak wah seterek. Hari-hari ke tempat fitness saja ngangkat beban 10 kilo sebelah kanan, 10 kilo sebelah kiri. Puasa ada kawan. Supan lawan otot nang kayak kotak tuh supan.
Jadi pas Nabi mengisahkan sama sahabat, di Nabi bahari ada orang ngarannya Sam'un al-Ghazi, orang pejuang di jalan Allah. 1000 bulan dia berjuang. Berarti 83 tahun 4 bulan. Dan yang hebatnya lagi ujar Nabi Muhammad, orang ini bila berperang siangnya ini berpuasa. Jadi sahabat yang mendengar ini takjub lawan kisah Nabi ini. Oh, hebatnya aja sahabat. Untungnya Sidin itu. Ya kan memang orang-orang Bani Israel itu memang umurnya panjang-panjang. 200, 300, 400, 500 orang bahari. Jadi wajar aja bila berperang umurnya 83, berperang selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan menegakkan agama Allah. Lalu di saat itu mendengar kisah Nabi itu, sahabat itu beratan rasa halus awak melihat perjuangan orang bahari. Jadi dia sahabat umat untungnya lehnya nang kayak orang itu berjuang di jalan Allah 1000 bulan, umurnya panjang, maka orang tuh pulang siangnya puasa. Jadi dia sahabat di dalam hati itu berkata, kalah dari kita lawan orang bahari. Ujar sahabat nih. Jadi sahabat itu merasa apa aja kita amalan mereka itu dengan orang-orang bahari itu jauh lebih hebat orang bahari menurut tubuhan sahabat. Kan orang bahari Masya Allah. Nah, lalu saat sahabat itu merasa kalah amalan dengan orang-orang terdahulu, dengan umat-umat bahari, turunlah malaikat Jibril membawakan surah nang Al-Qadar tadi. Nang inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Turun lalu disampaikan Nabi, ujar Nabi Muhammad, Allah telah memberikan kabar kepadaku untuk mengabarkan kepada kalian bahwa kalian semuanya diberikan satu malam di 10 terakhir Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apabila engkau beribadah di dalamnya, walau sebentar ibadah yang kita gawi, maka pahalanya melebihi daripada pahala orang yang berjuang 1000 bulan di jalan Allah tadi. Nah itu kisahnya. Nang Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kenapa ada 1000 bulan itu? Karena ini menyinggung orang nang bahari berjuang selama 1000 bulan. Jadi sahabat tuh merasa kalah. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ingin melihat umat Nabi Muhammad itu sedih. Karena kayak ini, bila umat Nabi itu sedih, maka otomatis nang ampun umat pun sedih. Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah tidak mungkin membuat Nabi sedih. Maka diturunkanlah Lailatul Qadar untuk mengalahkan perjuangan orang-orang yang bahari yang berjuang selama 1000 bulan. Itulah kenapa Allah sebutkan nang min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, karena 1000 bulan inilah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ketika mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, kapankah jatuhnya Lailatul Qadar? Siapa yang tahu? Yang sulaka mendapat Laila, Meng Laila tuh hari-hari mendapat Laila, bini ulun mulai Laila. Nang bini Laila nang laki kadri. Sama Lailatul Qadar. Cuma ulun melihat kayaknya. Menurut Imam Al-Ghazali, yang tahunya berdatanlah karena guru-guru kita rancak maunya Imam Ghazali karena Sidin ini merupakan ulama sufi, ulama tasawuf ya, yang luar biasa Imam Ghazali. Nang kitab nang fenomenal nang Ihya Ulumuddin dah kitab Sidin. Menurut prediksi Imam Ghazali ini menurut Sidin malah, dan Sidin ini memprediksi itu kada bahapal karena itu sesuai dengan pengalaman Sidin. Nah, ujar Imam Al-Ghazali, aku dari Sidin ya kah memprediksi Lailatul Qadar itu Sidin melihat kapan jatuhnya awal-awal Ramadan. Nah, jadi diolahkan Sidin rumusnya di kitab kita. Dan ini ditemukan di dalam kitab I'anatul Talibin di kitab fikih. Di situ ada Imam Ghazali berucap pada Sidin, Lailatul Qadar itu bisa diketahui dengan melihat kapan jatuhnya awal puasa. Nah, kita secara ringkas saja, tahun ini, bulan ini kita puasaan awal hari apa semalam? Hari Sabtu kalau? Nah, Sabtu.
Nah, maka jar Imam Ghazali, apabila awal Ramadan, awal puasaan yaum sabti, hari Sabtu, maka besar kemungkinan ujar Imam Ghazali Lailatul Qadar itu jatuh malam Lailatul 23 Ramadan. Malam tadilah. Nah, menurut Imam Ghazali, berarti malam esok ampihan kita yang mulai ada. Itulah kada. Bah jasa orangnya karena sudah, bah jadi kawan karena ujar Imam Ghazali 23 dah Lailatul Qadar. Itu kan prediksi sidin. Nangaran tebak-tebakan itu kan bisa bujur, bisa salah. Karena mutlak juga. Itu kan menurut sepengalaman sidin. Bisa aja beda karena beda zamannya, beda orangnya, kan beda juga Lailatul Qadarnya. Itu menurut versi Imam Ghazali. Nah, kemudian Abul Hasan Asy-Syadzili merupakan thariqah Asy-Syadziliyah, lain pulang dan sidin. Sidin memprediksi Lailatul Qadar sama melihat awal Ramadannya, tapi beda dengan Imam Ghazali. Nah, kalau menurut Abul Hasan Asy-Syadzili, ujar sidin, apabila awal Ramadan jatuh malam hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu besar kemungkinan malam 21. Malam 21 itu malam apa semalamnya? Jumat lah. Angkat sidin dan ulang. Nah, dan versi Abul Hasan Asy-Syadzili ini dikuatkan oleh perkataan Imam Haddad, Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Ujar Imam Haddad, apabila malam Jumat 10 terakhir, apabila jatuh malam Jumat 10 terakhir itu malam ganjil, maka besar kemungkinan, kata Imam Haddad, Lailatul Qadarnya jatuh di malam itu. Nah, sedangkan malam Jumat semalam itu malam ganjil. Nah, itu menurut versi Abul Hasan Asy-Syadzili dan menurut Al-Imam Haddad. Cuma sekali lagi, wallahu a'lam. Nang tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi tetap menyuruh taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Ujar Nabi Muhammad, carilah bujur-bujur Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Jadi Nabi itu menyuruh 10 terakhir cari. Bukan nang malam 23 aja kada. Atau malam 21 aja, malam nang lain kan usah sembahyang kada kayak itu. Tetap kita setiap malam ibadah lawan Allah Ta'ala. Minimal orang menghidupkan malam Ramadan itu minimal banget sembahyang maghrib, sembahyang isya berjamaah, tarawih, khalas subuh berjamaah. Itu sekurang-kurangnya menghidupkan malam Ramadan. Lebih bagus lagi, tuntung batarawihan, baca Al-Quran, balik ke rumah, buringan, jam 1, jam 2 bangun, apa? Sholatu tahajud, sembahyang tahajud. Karena kalau tarawih itu bukan masuk dalam ranah tahajud, itu artinya qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Sedangkan tahajud itu adalah sholat yang diawali dengan guring sebelumnya, itu artinya tahajud. Cuma kebanyakan kita ini tahajud karena bangun guring itu bekamih aja. Bangun bekamih guring pulang. Kena muslim anda ki alarm di handphone, bangun memati wara guring basah. Manusia. Tambulu hidup kita ya kan apabila lagi hendak menghidupkan Ramadan, sedangkan kita ini karena tahu umur ya kan, Ramadan tahun akan datang, nah pasti Ramadan tuh datang aja. Ramadan tuh pasti datang, ada bakal ada. Cuman yang jadi masalah ketika Ramadan tahun akan datang tuh datang kena, apakah piannya masih ada, gitu jadi pertanyaan kita. Nah, makanya sahabat-sahabat itu bahari di zaman-zaman bahari di salafun sholihun, bila Ramadan itu sudah berada di penghujung-hujung Ramadan, sahabat itu berdatang menangis. Bukan karena kepergian Ramadan, tapi mereka khawatir kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi mereka. Ada kita bila sudah di ujung Ramadan tuh himung kenapa satu umat lagi berbaju hari raya.
Nah, macam itu. Sudah belum lagi? Nah, itu tentang masalah terkait dengan Lailatul Qadar. Sedikit lagi lah. Ada kan anak bertakon kada kan? Bila kada untuk usahakannya. Kada lah. Jadi ulun baca tentang sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Jadi di dalam puasa ini ada nang wajib. Artinya wajib nang digawi di dalam puasa sudah sama kita bahas. Niat dengan menghindari sesuatu yang membatalkan. Yang kedua, ada di dalam puasa itu sesuatu yang disunnahkan digawi ketika berpuasa. Nah, sini ulun cari. Nah, sini banyak nih. Di antaranya nih, ya kan? Oh, ketika puasa di antaranya adalah ini nang jarang orang tagawi. Napa itu taftirus shaimin, membukakan orang nang berpuasa. Masjid ini membukakan lah. Alhamdulillah membuka. Pian membukakan ini berapakah membuat? Apa Mbak? Pian bila membukakan orang puasa, biar pian nggak ada puasa. Bebinian misalnya datang bulan atau darah nifas, kada kawa puasa. Tapi sidin membukakan orang puasa di masjid. Berapa puluh orang buka puasa, berapa ratus orang yang berpuasaan buka. Pian buai dapat pahala berapapun orang yang berbuka puasa. 100 ikung orang berbuka, 100 pian pahala puasa dapat. Wah, 100 semua dibagi 30, 3 bulan pian parai puasa Ramadan. Nah, itu kah? Seorang sudah membukakan orang, dia cukup aja sudah menghutangi Tuhan pada dulu. Apa Tuhan dihutangi puasa? Nah, karena pahalanya besar membukakan orang puasa. Kayak bebinian kan. Jadi dulu kayak ini, semalam tuh banyak binian bertakun bian. Binian ini kan ada haid ya, kalau ada datang bulan menstruasi dalam skala sebulan itu kan ada siklusnya datang bulan. Jadi binian ini bertakun guru jar. Kami ini kan bebinian guru datang bulan. Jadi karena bila puasa datang bulan kan kada kau puasa. Ya, memang kayak itu aturannya, fikihnya memang kayak itu hukumnya. Bolehlah guru jar. Kami bebinian nih minum obat penangkal bala, penangkal bala ya. Minum obat apa tadi? Nah, penangkal haid. Berpikir dulu lah, hadang aja lah. Nggih, karena masalahnya haidnya pun kada suah juga belum haid. Nah, menakuni nang kada suah haid ini mah, Mbak. Pebinian bertakun masalah haid lawan gurunya laki ya. Nah, jadi kayak ini dulu. Memang ulama tuh macam-macam bang hukum pendapat mereka lah, karena sesuai dengan dilihat dari sebab-sebabnya tenang. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang kada membolehkan. Ulama yang membolehkan itu hanya ulama-ulama yang mutakhirin. Arti mutakhirin itu ulama-ulama yang sekarang, yang kontemporer. Karena obat itu hanya ditemukan di zaman kita. Di zaman Nabi ada obat itu. Ada enggak? Maka Nabi kada pun menyinggung di dalam hadis, bahkan di Quran kan masalah obat juga. Kan ada di zaman-zaman yang modern. Bahkan minum obat tuh kawas skalanya diaturnya. Bila minum obat itu 3 bulan kada haid. Ada macam itu. Nah kayak orang tolak haji dah. Bebinian nih. Hendak tolak haji misalnya, menyetor sudah 30 tahun mantri, 30 reguler. Nang mahadang 30 tahun mahadang. Pas tahun ini nih berangkat. Nah, lalu hendak berangkat tuh misalnya kada meminum obat tadi, pas sampai ke Masjidil Haram, sampai ke tanah haram, pas orang hendak wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah, pas haid, apa kabar? Kada kau haji. Maka kalau di kodok-kodok sini nih, bahasa tahun budi. Jangan sembahyang limpat kodok langsung kawah pun bahaji karena kalau di kodok tahun budi mengkodoknya. Kayak Pepian bayangkan. Nah, dalam kasus haji itu dibolehkan ulama. Maka ulama sangat bahkan menganjurkan ulama. Kenapa? Sebab karena haji itu hanya dilakukan seumur hidup. Jadi bila hendak tolak haji, maka boleh beginian, maka dianjurkan untuk meminum obat tidak. Supaya jangan sampai ketika hendak berhaji itu jangan sampai datang
datang bulan. Bayangkan dia sampai-sampai datang bulan Allah orang mahadang seorang ada. Maka mahadang 30 tahun, 40 tahun, lawas mahadang kita di Indonesia ini. Kenapa kan dihadang apa ya? Karena bina tulakan aja orang, jangan yang dibanyakin pesawatnya. Mahadang. Nah, kabingun masalah Ramadan ini ada ulama memang membolehkan. Seperti contoh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, salah satu ulama fikih yang bersifat kontemporer. Ujar sidin boleh. Dengan catatan ujar sidin apabila obat yang diminum bebinian itu satu tidak merubah siklus haid ketikanya haid ulang. Misalnya nih, binian ini bila sebulan haid misalnya seminggu suci, 15 hari seminggu suci, seminggu haid, kembali suci, besok seminggu. Pokoknya kebiasaan itu seminggu haid. Kawalah dokter tuh memastikan bila ulun tuh minum obat dina nang kada haid sebulan 2 bulan imbah nang habis masa obat tuh apakah siklus haid tetap kayak bahari atau berubah? Haid dulu. Oh aja dokter aman aja boy. Pian minum ini hanya sementara karena darah haid itu diolah menjadi hormonnya. Jadi karena darah haidnya, jadi obat itu nama olah darah itu menjadi hormon. Jadi awak tuh kada keluar darah. Biasa berapa bulan pin hendak sebulan, 2, bahkan ada yang seumur hidup kada keluar darah. Padahal kalau darah itu bagus nah Pak, sembahyang ada, puasa ada. Jangan laki-laki ini kau haid nyaman sembahyangan. Binian ini nyaman, makanya kenapa? Nah, itu kan membolehkan deh, membolehkan catatan satu, bila haid itu jangan merubah siklus haid lah, pokoknya kada rusak lah siklus haidnya. Yang kedua, obat itu tidak menyebabkan membahayakan kepada diri binian. Silakan minum, tidak masalah. Itu ujar Syekh Yusuf Al-Qaradawi, boleh jadi membolehkan. Cuma ujar ulama nang sebahagian yang ulang mayoritas ulama mengatakan tetap jangan meminum obat ketika hendak Ramadan. Kenapa sebabnya? Karena bebinian haid itu sudah fatrah takdir dari Allah. Takdir Allah itu adalah sesuatu yang sudah paling baik dasar bebinian. Kenapa disebut baik? Karena pian tahulah rahasia binian haid itu kenapa Allah ciptakan haid laki-laki kada haid. Bahmun laki-laki haid ini gimana keluarnya? Oh, tertawaan binian. Jadi kenapa Allah ciptakan haid itu kan bukan karena hikmahnya, ada rahasia di balik itu. Kadang mungkin Allah itu kadang mungkin menciptakan sesuatu tanpa hikmah, kadang mungkin pasti ada hikmahnya. Nah, lalu ulama-ulama kita mentafsirkan dari mana hikmah kenapa Allah ciptakan darah haid untuk bebinian. Tujuannya mudah, simpel aja. Kenapa Allah ciptakan darah haid? Tujuannya satu, untuk mensehatkan batang tubuh yang bebinian. Karena binian tuh terkadang ada yang pakai perhiasan lah. Ada pakai gelang emas, kalung emas, kalungnya 2 kilo. Pian cilai bilang bekalung emas tuh 2 kilo setahun tagana di sini nah hakun aja menyandang nah tatunduk dulu indah bejakat dipakainya ya kan kayak itu lah. Emas itu bila dipakai kan pada bejakatnya karena pakaian, karena huliyah bersifat pakaian. Emas nang dizakat itu nang mengendap setahun, emas yang tersimpan dalam lemari, emas tersimpan di dalam tabungan 85 gram setahun berlalu, maka wajib keluar zakatnya. Binian ini bisa emas 2 kilo diulahnya ke kalung. Hakun aja menyahana supaya indah bejakat, tatap bejakat, biar dipakai. Kenapa? Karena orang bakalung 2 kilo tuh kadang normal lagi. 2 kilo tuh rantai kapal di gunung. Nah, menyahan hakunnya ya. Indah bejakat tadi ya. Karena bila diandak bejakat 2 kilo tuh berapa gram? 2000 gram. Wah, bejakat banget. Unjuk ke Masjid Muhajirin sini. Ini ambil zakat bahasa ini. Nah, ini Allah bahasa. Ambil zakat nang dari adalah dari. Nah, ini bujur nih, bagus nih.
Jadi pian hendak berzakat fitrah, zakat napakah, zakat mal, zakat tabungan apapun. Julung ke masjid muhajirin yang sudah ada amil dari basnas selesai, biar buahnya bagian. Selesai kadang alis orang ujok-ujok membagi zakat harta kah, zakat dagangan kah, zakat tabungan kah, julung. Setelah julung kumpulkan oleh amil, nah amil berhak juga dapat berapa? 1/8 daripada yang diterimanya. Karena ini bersifat amil, Bang. Karena amilnya kan resmi nih dari Basnas kan Badan Amil Zakat Nasional, berhak dapat. Jadi bagus muhajirin nih. Nah, berarti paham bubuhannya ya kan? Jadi didaftarkan lah. Nah, macam itu. Jadi harusnya ambil itu harus kayak itu. Karena kalau kada mendaftar itu, oh, menerima zakat ya. Ini maaf lah bila ada langgar atau masjidnya kada dari keputusan daripada bubuhan depak Kementerian Agama itu menerima akan kawan tapi dapat kada. Karena kalimatnya itu orang tuh bukan ambil, tapi hanya sebagai wakil untuk menjulungakan zakat kurang. Sedangkan karena berhak dapat seberapa. Ini bukan ambil aja. Nah, paham ya kan? Nah, macam itu. Nah, jadi bebinian tadi kenapa diberikan itu? Karena bebinian itu bila keluar dari haid tujuannya untuk mensehatkan batang tubuh bebinian. Karena emas itu kalau sentuhnya di badan, emas itu ada racunnya. Makanya kenapa laki-laki haram pakai emas? Karena bila laki-laki pakai emas, kena ke kulit kita ini bila ada racun di batang tubuh kada keluar. Darahnya kada keluar karena laki-laki itu kada haid. Bila haid ganjil mana? Nah, nang haid itu bini-bini. Pian pakai emas di sini. Oh, pakai emas di apa di kalung, di batis, di pusat, di hidung, macam-macam di mata lah. Apalagi pian orang kawinan ya Allah. Ada kalau berantai-rantai muhanya hidung nih Mbak. Setahu ulun hidung nang bobone itu sapi. Ya ya enggak. Ya Allah kirim. Nah jadi bilanya emas tuh jar kena kulit, menurut ilmu kedokteran emas itu mengandung ada unsur racunnya. Bila masuk ke batang tubuh timbullah penyakit macam-macam. Nah bini-bini ada bisi penangkalnya. Kenapa di mana penangkalnya? Bila ia memakai emas, ada racun di batang tubuhnya, racun itu keluar di dalam darah haidnya. Amin kalau ya. Nah itu rahasia fungsi kenapa Allah ciptakan darah haid gasan berbeda. Nah, nang keluar tuh pian tahani kira-kira. Jadi obat kah jadi penyakit kah kira-kira? Mun setahun sekali seumur hidup kada apa-apa. Ini saben tahun. Karena kan Ramadan setiap tahun. Mun orang berhaji kan sekali seumur hidup ya kada apa-apa. Sekali itu jadi tahan. Ini setiap tahun ditahan. Kira-kira aja nah. Tambah sehat kah? Walau ujar dokter sehat. Tapi apakah orang itu bisa melawan takdir Allah dan ujar itu sehat untuk membinian keluar darah haid itu. Jadi ulun cuma kalau menyalahkannya, kalau orang yang minum silahkan, ada ulama membolehkan cuma dengan syarat-syarat tertentu gitu. Cuma kalau pian menakuni ulun, sikap ulun menanggapi hukum ini, ulun tetap mengambil hukum ulama yang kada membolehkan. Nyamannya sudah bikin kada puasa, aku puasa. Nyamannya sudah. Ada gurau di ulun hendak kena puasa gurau nyaman ulun koler ulun gurau indah mengkodok. Nah ada sekoler mengkodok. Ini mengkodok ada hendak. Padahal ada apa mengkodok ya di luar rumahnya koler tuh bang koler gurau mengkodoknya koler kalau. Macam itu. Udah gini lah. Jam setengah kita isyraq jamaah lah. Setengah 7 lewat dah lah. Nah, ulun tadi parah banget tadi ingat, untung searifin hadari. Parah tadi ingat ulun biasa sebelum imsak tuh siap dah. Bila ingat untung hadari, untung pulang pas lihat di handphone. Jangan-jangan ada labar hari ini. Ada kan nama telepon atau jemaah? Ibu-ibu kah? Atau siapa ada kah? Kenapa Pak? Silakan ya, apa aja silakan takonakannya. Sesuatu yang pindah rasa ulun kami menyampaikan yang kurang jelas. Iyalah, adalah itulah. Oh, nanti sidin ada ulamanya memadahkan
Bilanya awal Ramadan itu Sabtu, maka Sabtu juga Lailatul Qadarnya. Kesimpulannya pasang luka ke-10-nya dapat. Ya kalau beliau kadang alih kita, dia memasang sebuting luka, iwak nang diincar sebutingnya ya, memasang luka sebuting tipis harapan kana. Tapi mau memasang luka 10 pasti ada nang kana salah satu luka itu. Ya kalau kayak itu aja kita sip dah. Kadang alih kita main luka aja ya. Ada kan jemaah ada kan babinnya tolong tujuannya bila ada batakan tuh di mana lah. Wah. Nah, ya ilmu peunjunan itu kan banyak ilmunya unjunan itu orang yang bahas unjun ini sejam pulang lainnya. Karena kita bahas karena bab mau unjunnya ada kan. Ujung-ujung unjunan masuk akal itu unjunan. Udah habis lah. Karena lah kita nang kita akhiri gitu lah. Mahadang taduh hujan ini kan ada betaduhan bedanya. Udah lah. Kalau Ramadan tuh 30 hari berarti akhirnya hari Ahad lah. Iyalah, Ahadnya kita dulu ya. Nah, jadi misalnya lah ujar pemerintah anu malam Ahad itu kita masih bertarawihan. Kenapa? Karena hilangnya karena muncul ditakutan kalau jatuh kurang. Misalnya kan 29 itu kan hendak ke 30 kan isbatul ru'ya ulang isbatul hilal nang Syawal. Bila hilal Syawal kada keluar, hilalnya bukuh di kamarnya. Nah, maka ujar bubuhan nang MUI kita ganapakan Ramadan berapa? 30 hari. Nah, maka Ahad tuh ulun bulan kayak Indonesia. Nah, karena mun seandainya 30 hari nih, datang pulang ulun hari Ahad kita khusus bahas masalah zakat ya. Nah, jadi kalau ada mudahan ya panjang umur lah. Mudahan panjang umur kita berataan, sehat badan, dan mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita. Mudahan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, orang rumah kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah. Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, bi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatul isyraq rahimakumullah. عبادا لله تعالى